masih agak lemes. Gak usah ragu-ragu, insya Allah Lampung Timur jauh dari kota. Kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang tentunya sampai hari ini kita semua senantiasa selalu diberikan suatu karunia nikmat yang alhamdulillah. Ini hadir, saya tidak bisa sebutkan namanya, saya hormati Bapak tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, yang kita hormat rekan-rekan perangkat desa, Bapak Kepala Dusun, hadir juga Bapak RT, yang saya hormati, hadirin yang insya Allah pada hari ini dimulai dengan Allah. Yang pertama, mohon maaf Bang, karena hari ini Bapak Kepala Desa tidak bisa hadir karena yang notabene seminggu yang lalu sudah mengirim surat kepada kami untuk meminjam atau melaksanakan pertemuan reses pada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kau ya Pak ya, yang mewakili Kepala Desa Labuhan 5. Yang saya hormati perangkat Desa Labuhan 5 yang sudah hadir pada siang hari ini, serta Bapak-bapak, Ibu sekalian semuanya yang sudah berkenan hadir pada siang hari ini. Lalu yang tak lupa rekan saya, junior saya, dinda saya, Dr. Aldo. Jadi beliau semua ini bertugas di Wawai Karya di sebelah tenggara Lampung Timur. Puji dan syukur atas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat kami serta hidayahnya kita masih diberi nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, hingga pada pagi menjelang siang hari ini kita masih bisa berkumpul bersilaturahmi dalam rangka sosialisasi perda. Salawat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sholat kita mengucapkan yang akhir, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, Ibu sekalian semuanya, hari ini seperti yang sudah disampaikan tadi, yaitu kegiatan anggota DPR di Provinsi Lampung, yaitu sosialisasi perda. Sebelum saya jelaskan apa itu sosialisasi perda, anggota DPR itu ada 3 fungsi utama. Pertama adalah dalam hal anggaran. Bagaimana anggota DPR baik itu tingkat provinsi maupun kabupaten mendistribusikan anggarannya untuk pembangunan, baik itu di tingkat tentunya kalau se-Indonesia, kalau provinsi Lampung, provinsi Lampung, kalau kabupaten di kabupaten, misalnya di Labuan Ratu gitu. Itu ada pertama, ada fungsi anggaran. Yang kedua adalah fungsi pengawasan. Bagaimana anggota DPR itu adalah mengawasi namanya anggaran, mengawasi pembangunan tentunya di daerahnya ataupun daerah pilihannya, peraturan daerah. Nah, hari ini peraturan daerah yang disosialisasikan adalah tentang ketahanan keluarga. Nah, mungkin nanti apa itu ketahanan keluarga, Bapak Ibu sekalian semuanya sudah bisa baca materinya. Nanti kalau misalnya sudah diberi ini, mohon Bapak semuanya dibawa minimal untuk oleh-oleh di rumah. Suatu waktu kalau ada waktu bisa dibaca apa itu ketahanan keluarga, seperti apa, tentang bagaimana fungsi pertahanan ataupun untuk keluarga. Dalam hal ini tentunya ada ketahanan keluarga berupa kesehatan, ketahanan keluarga dari sisi ekonominya, begitu juga ketahanan keluarga dari sisi pemberdayaan. Dan hari ini, tapi tidak ada salahnya juga nanti ada penjelasan oleh Pak Dokter langsung apa itu corona, bagaimana dan sebagainya seperti itu. Tentunya kita masih menggunakan tetap protokol kesehatan, tetap jaga jarak. Kalau biasanya sosmed saya Pak dihadiri minimal 100 orang, tapi kalau seandainya sekarang ini ya dengan konsekuensi kita jaga jarak ya
yang hadir ya setengahnya, bahkan mungkin bisa jadi cuma 30-40 orang saja. Tapi itu karena memang harus menjalankan protokol kesehatan dalam hal ini, jaga jarak, harus menggunakan masker dan lain sebagainya, cuci tangan sebagainya. Nah itu juga itu saja Bapak Ibu semuanya, sambutan dari saya. Tentunya semoga materi ini, peraturan daerah ini memberi manfaat ataupun memberi pengetahuan untuk Bapak Ibu saya semuanya, karena kita harus mesti paham juga peraturan-peraturan saja apa yang sudah ada diputuskan oleh DPRD Provinsi Lampung. Ini peraturan daerah, kalaupun DPR RI itu namanya undang-undang, tapi kalau daerah itu namanya peraturan daerah. Bahwasanya hak-hak saya semuanya, Bapak Ibu saya semuanya, keluarga mempunyai hak untuk ketahanan, dalam hal ini ketahanan di bidang kesehatan, ketahanan tentang ekonomi, tentang pemberdayaan dan sebagainya. Itu saja Bapak Ibu semuanya. Selamat mendengarkan materi dari pembicara. Dari DPC Nasdem Bapak Ratu. Yang saya tanyakan dok, untuk di lingkungan kami pekerja, akhir-akhir ini kan diadakan rapid test. Kerja di mana? Saya di JKM, di Jempo. Nah, ada beberapa dari teman itu karena imunnya dalam keadaan rendah, hasil rapid test itu dia bisa dinyatakan DP. Nah yang saya maksud itu, apakah memang rapid test ini diperuntukkan untuk imun yang lagi tinggi, atau karena timbul khawatir kalau kita akan rapid test. Saya mencontoh ada teman yang kena jari itu langsung masuk dalam kategori ODP. Kita aja terima kasih. Bahwa ada undang-undang ini untuk masyarakat. Saya sendiri saja belum paham, apalagi bapak-bapak, ibu-ibu, bahkan datuk semuanya mungkin di situ. Jadi yang pertama pertanyaan saya tentang, tolong kembali jelaskan untuk apa sebenarnya undang-undang ini, terus gimana cara kita memahami undang-undang ini. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai COVID. Ya mungkin ini ada berkaitan dengan anggaran juga sih Pak. Kan ada anggota dewan dari kabupaten bahkan provinsi. Negara kurang lebih menggigitkan dana bahkan sampai triliun Pak ya untuk penanganan COVID-19 ini. Terus bahkan banyak orang, bukan satu saja, yang tertangkap atas penyalahgunaan dana COVID-19 ini. Nah itu saya sebagai masyarakat saja, langkah saya dan teman-teman masyarakat gimana sih agar kita lebih tahu sebenarnya anggaran COVID ini seperti apa. kegiatan sosialisasi Perda dalam hal ini sosialisasi tentang ketahanan keluarga ya, keluarga menjelaskan kepada masyarakat khususnya di desa
besar apalagi bentuk isi dari bendera tersebut tentunya bendera ini sudah dari atasnya di undang-undang sudah ada ya payungnya diikuti oleh peraturan daerah. Jadi sudah dibahas, tapi memang menjadi khususan dalam pendapatan yang ini maka yang kita hadirkan bicara juga langsung sama Pak Dr. Aldo, itu juga tadi juga ke DPRD Kabupaten Timur yang menjelaskan tentang agenda ataupun bantuan-bantuan yang ada di Kabupaten. Ini kemampuan mandirian ya, kita mungkin seperti dari Kementerian Kesehatan melawan COVID dan sebagainya maupun yang lain, atau kemandirian ekonomi. Sudah tertuju siapa apa para sekolah sudah apa yang subscribe keluarga subscribe LGTV ini punya LGTV channel ya. Yang ini silakan Pak Dewan atau namanya nama lengkap subrek semua ya. Subscribe dan komen ya. Oke.